Hai Sobat Biologi, apa kabar hari ini? Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita masih tetap semangat belajar ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi biologi kelas 12 SMA tentang evolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi, jumpa lagi dengan saya Erika Suciamalia, mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Lampung dengan NPM 1913024010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi biologi tentang evolusi. Sobat biologi yang ada di rumah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu evolusi? Mengapa ya evolusi itu bisa terjadi pada makhluk hidup? Dan faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi evolusi? Untuk dapat menjawab itu semua, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Daripada kelamaan, mending kita langsung simak materinya aja yuk. Teman-teman, sebelum kita membahas evolusi lebih jauh, tentunya kalian sudah mempelajari bab mutasi bukan? Untuk mereview ingatan kalian kembali, kita bahas mutasi dulu ya. Jadi mutasi adalah perubahan karakter atau gen yang bersifat permanen yang diturunkan kepada populasi selanjutnya. Mutasi ini sangat berdampak pada evolusi. Jadi, evolusi dan mutasi kaitannya sangat erat sekali. Untuk itu, setelah ada pengantar dari mutasi, mari langsung saja kita bahas tentang evolusi. Ya, jadi evolusi merupakan perubahan populasi makhluk hidup yang secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Evolusi ini secara disadari atau tidak disadari terjadi pada makhluk hidup. Evolusi ini berlangsung secara perlahan-lahan, step by step dalam waktu yang sangat lama. Audio preview. Tahukah kalian bahwa para ahli evolusi biologi telah membagi evolusi menjadi dua macam? Apa saja? Yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif. Lalu, apa sih perbedaannya? Yang pertama, evolusi progresif. Evolusi progresif adalah proses perkembangan populasi makhluk hidup menuju ke arah kesempurnaan. Contoh dari evolusi ini adalah burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos yang memiliki paruh yang berbeda-beda menyesuaikan dengan makanan yang ia dapat. Yang kedua, evolusi regresif. Evolusi regresif ini kebalikan dari evolusi progresif. Evolusi regresif merupakan proses perkembangan makhluk hidup menuju ke arah kepunahan. Contohnya seperti dinosaurus yang sudah tidak pernah kita jumpai dan jerapah yang memiliki leher pendek. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip evolusi. Prinsip-prinsip evolusi dibagi berdasarkan skala perubahannya dan hasil akhirnya. Berdasarkan skala perubahannya, evolusi dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, evolusi makro, dan yang kedua, evolusi mikro. Makro artinya besar. Jadi, evolusi ini menyebabkan terbentuknya individu atau populasi baru. Sedangkan evolusi mikro yang artinya kecil hanya menyebabkan perubahan pada susunan atau karakter gennya saja. Berdasarkan hasil akhirnya, evolusi juga dibagi menjadi dua, yaitu evolusi divergen dan evolusi konvergen. Evolusi divergen adalah perubahan populasi pada satu spesies yang dapat menyebabkan tumbuhnya spesies baru. Sedangkan evolusi konvergen merupakan perubahan-perubahan pada suatu organisme yang memiliki struktur yang sama ataupun berbeda dalam satu garis keturunan atau nenek moyang.
sekali pembahasan yang tadi. Secara umum, evolusi dibagi menjadi dua, yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif. Berdasarkan skala perubahannya, evolusi dibagi menjadi evolusi makro dan evolusi mikro. Sedangkan berdasarkan hasil akhirnya, evolusi dibagi menjadi evolusi divergen dan evolusi konvergen. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Audio preview. Dalam biologi evolusi ini banyak sekali pandangan-pandangan tokoh tentang teori evolusi. Dan dua tokoh yang sangat terkenal dalam evolusi adalah teori Lamarck dan teori Darwin. Kedua teori ini sangat berpengaruh dalam evolusi. Untuk membahas itu, mari kita bahas satu persatu. Teori evolusi yang pertama yaitu menurut pandangan Lamarck. Lamarck menyatakan bahwa makhluk hidup itu akan berinteraksi kepada lingkungannya. Teorinya dikenal dengan teori adaptasi atau teori use and disuse. Ia mengatakan bahwa evolusi itu terjadi karena adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan adanya interaksi itu menyebabkan perubahan yang diturunkan kepada keturunannya. Contohnya seperti jerapah. Jerapah yang dahulu memiliki leher pendek berubah menjadi memiliki leher panjang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena jerapah yang memiliki leher pendek diduga menyukai daun-daun pada pohon yang tinggi, sehingga lama-kelamaan untuk mendapatkan makanan itu, jerapah berleher pendek beradaptasi sehingga ia memiliki leher yang panjang. Dan menurut pandangan Lamarck ini, leher panjang tersebut akan diturunkan kepada keturunan-keturunan atau generasi-generasi selanjutnya. Hai teman-teman, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu teori evolusi menurut pandangan Darwin. Tahukah kalian bahwa Darwin merupakan tokoh evolusi yang terkenal di dunia? Karena teori-teorinya sangat kontroversi. Darwin mengatakan bahwa evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Seleksi alam. Seleksi artinya dipilih atau pemilihan, sedangkan alam merupakan tempat tinggal dari makhluk hidup tersebut. Jadi, menurut Darwin, bahwa makhluk hidup yang mampu bertahan hidup itu akan dipilih. Barang siapa yang bisa bertahan hidup, maka ia akan tetap eksis. Sedangkan yang tidak mampu untuk bertahan hidup terhadap lingkungannya, maka dia akan mengalami kepunahan. Berbeda dengan pandangan dari Lamarck tadi, yang mengatakan bahwa jerapah yang awalnya memiliki leher pendek beradaptasi sehingga ia memiliki leher panjang. Menurut pandangan Darwin, dengan contoh yang sama yaitu jerapah, bahwa Darwin mengatakan jerapah yang dahulu itu memiliki nenek moyang yang bervariasi atau berbeda-beda. Ada jerapah yang memiliki leher pendek, ada jerapah yang memiliki leher panjang, setengah pendek mungkin atau setengah panjang. Hal ini yang menyebabkan adanya seleksi alam. Bagaimana? Begini ilustrasinya. Dahulu, banyak sekali pohon-pohon yang tinggi. Jerapah-jerapah mungkin yang memiliki leher panjang bisa mendapatkan makanan dari pohon-pohon yang tinggi tersebut. Sedangkan jerapah yang memiliki leher pendek tidak dapat mendapatkan makanan sehingga ia mengalami kepunahan. Oleh karena itu, jerapah tersebut mengalami seleksi. Darwin mengatakan bahwa di dalam suatu evolusi itu harus ada variasi. Variasi merupakan suatu keniscayaan yang harus ada. Seperti yang ada dalam kehidupan kita. Tentunya kita perlu variasi dong. Setiap orang tentunya bervariasi, mulai dari jenis kelaminnya, bentuk rambutnya, bentuk tubuhnya, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, para tokoh evolusi biologi lebih cenderung setuju dengan teorinya si Darwin. Teori Darwin. Karena apa? Karena teori Darwin dapat dikaitkan dengan bidang-bidang yang lainnya. Para ahli berpikir untuk melakukan sebuah penelitian atau membuktikannya.
Sehingga terdapat banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan adanya evolusi pada makhluk hidup. Evolusi pada makhluk hidup itu akan terjadi dalam waktu yang sangat lama. Pasti terjadi ketika makhluk hidup masih melakukan kehidupan di dunia. Walaupun berlangsung dalam waktu yang lama dan secara perlahan-lahan. Sehingga terkadang evolusi pada makhluk hidup ini tidak disadari oleh makhluk hidup tersebut bahwa ia telah berevolusi. Langsung saja ya kita bahas tentang bukti-bukti evolusi. Kalian pasti pada kepo kan? Untuk itu jangan skip video ini ya. Mari kita lanjutkan. Bukti-bukti adanya evolusi yang pertama ditunjukkan karena adanya fosil. Fosil adalah sisa makhluk hidup zaman dahulu yang sudah membatu. Dan fosil yang menunjukkan evolusi karena kelengkapannya hampir sempurna dan lengkap, yaitu ditemukannya fosil kuda. Bukti evolusi selanjutnya ditunjukkan dari perkembangan embrio atau embriologi. Kita mengetahui bahwa amfibi, reptil, diskus, bahkan mamalia tentunya mengalami perkembangan embrio. Perkembangan itu dimulai dari zigot membentuk embrio dengan tahapan-tahapan yang sama, yaitu morula, blastula, gratula, dan lain sebagainya. Karena adanya persamaan tersebut menyebabkan adanya persamaan nenek moyang. Hal ini yang menjadi bukti bahwa embriologi menjadi bukti evolusi. Teman-teman, tak terasa ya kita sudah membahas sangat jauh tentang evolusi. Berdasarkan pemaparan materi tadi, tentunya kita sudah mempelajari tentang pengertian evolusi, prinsip-prinsip yang mendasari evolusi, pandangan teori evolusi menurut Lamarck, evolusi yang terjadi karena adaptasi, dan menurut Darwin, evolusi terjadi karena seleksi alam, bukti-bukti evolusi, dan yang perlu kita tekankan bahwa evolusi ini terjadi pada makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Sobat Bio, gak terasa saya harus pamit undur diri nih. Jangan lupa untuk menonton video-video saya selanjutnya tentang materi biologi. Belajar biologi asik dan menyenangkan bukan? Untuk itu kalian tetap semangat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Tunggu saya di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.